Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Bertemu lagi dengan saya di channel Mahkota Hati. Baik teman-teman semuanya, hari ini saya ingin berbagi kisah saya ya. Kisah saya bagaimana ketika itu saya keluar dari keterpurukan akibat hutang saya banyak, ya pinjaman rentenir, pinjaman online, pinjaman di bank, belum pinjaman yang lain-lainnya. Sehingga saat itu pun saya benar-benar dibanting oleh Allah, dikemplang oleh Allah, sehingga saya nyungsep, saya nggak bisa berbuat apa-apa, dan pada akhirnya pun saya menyerah. Tapi buat teman-teman, saya berharap tonton video ini hingga akhir, karena kebetulan ini video agak panjang ya. Saya ingin berbagi kepada teman-teman semuanya bagaimana saya saat itu ya, kisah saya saat itu ketika saya terpuruk ya. Nah, saya harapkan teman-teman ini tonton video hingga akhir, karena ini videonya agak panjang, dan ambil hikmah, dan mudah-mudahan video ini, kisah ini menjadi motivasi, menjadi inspirasi buat teman-teman semuanya, bahwa masalah seberat apapun yang teman-teman hadapin, itu insya Allah, Allah pasti membantu. Tapi dalam hal ini saya nggak ceritakan dari awal ya, karena terkait masalah utang itu kan saya mulai terjerat hutang riba itu pada tahun 2008. Jadi kok saya ceritakan kan panjang waktunya, enggak. Tapi saya ambil tengahnya aja, saya akan ceritakan di mana ketika itu saya benar-benar terpuruk. Terpuruk tidak bisa berbuat apa-apa. Saat itu saya eh, di kerjaan, posisi saya yang tadinya bagus, dari bagian HRD di kantor, punya kursi, punya meja, saya dibuang pada tahun 2017 tuh ya. Saya dibuang menjadi cleaning service. Itu yang pertama. Yang kedua, pinjaman online saya itu sama pinjaman rentenir, pinjaman orang, pinjaman belum lain bank ya, hanya itu aja dulu, pinjaman online, pinjaman rentenir, pinjaman eh, pokoknya tidak bank lah. Itu saya total jumlahnya 14 juta. Dan saya nggak bisa bayar. Kemudian istri saya posisi lagi dalam keadaan hamil anak saya yang kedua. Kemudian saat-saat itu saya tidak bisa lagi membayar satupun cicilan hutang saya. Hingga saat itu saya terpuruk, akhirnya saya nyungsep, akhirnya saya menyerah. Ya, saya sebenarnya nggak sanggup menceritakannya, tapi nggak apa-apa. Ini kisah ini baru saya ceritakan ya, saya bagikan kepada teman-teman semuanya, belum ada yang lain. Oke, langsung aja. Baik, saat itu apa yang saya lakukan ketika saya sedang down ya? Ya teman-teman bisa bayangin, saya banyak utang, kemudian saya pekerjaan itu dicampakkan ya, dari posisi enak saya harus dibuang ke posisi cleaning service yang saat itu posisinya paling terendah. Itu nggak bisa saya bayangkan gitu ya. Tapi oke lah, pokoknya saat itu kondisi saya benar-benar terpuruk, benar-benar nggak bisa tahu lagi harus berbuat apa. Teman-teman tahu apa yang saya lakukan? Saya hanya bisa saya hanya bisa mengadu kepada Allah. Saya tumpahkan semuanya di atas sajadah. Teman-teman tahu, ini buku, inilah menjadi saksi bahwa tahun 2017 itu menjadi kisah dan masa sulit saya yang saat itu saya nggak tahu harus bertemu. Mohon maaf ya teman-temannya, saya nggak sanggup sebenarnya menceritakan ini. Nah, di buku ini saya tuliskan semua. Saat itu teman saya yang dekat itu menjauh, kemudian saudara itu menganggap saya itu tidak ada, kemudian aduh pokoknya nggak tahu lagi harus berbuat apa teman-teman semuanya. Mohon maaf ya teman-teman, saya karena ini benar-benar kisah saya yang saya belum pernah ceritakan ke yang lainnya. Saya belum pernah ceritakan kepada guru saya, kepada istri saya, kepada orang tua, belum pernah. Baru kali ini saya ceritakan. Bahkan itu termasuk ucapan saya ketika saya berada di posisi itu. Nah, teman-teman tahu apa yang saya lakukan? Ini tulisan 17 Juli 2017. Nah, nanti saya fotokan di akhirnya. Teman-teman nanti bisa lihat, bisa baca. Di kertas ini, di buku ini, saya tumpahkan semua keluhan saya. Karena saat itu saya posisinya lagi marah, takut, cemas, kemudian saya itu direndahkan, dihina, dijauhi, dikucilkan gitu. Pokoknya saat itu saya benar-benar hancur hidup saya. Hancur ya menurut saya, walaupun hanya satu yang mengerti saya, ini istri saya, alhamdulillah.
Tapi saya nggak pernah tunjukkan bahwa ke istri saya bahwa saat itu ya sudah semuanya baik-baik saya. Saya nggak pernah tunjukkan bahwa sebenarnya kondisi saya itu benar-benar dibanting ya, benar-benar nggak bisa berbuat apa-apa sih ya. Termasuk orang tua saya, ya ibu saya lah khususnya. Saya nggak ceritakan kepada beliau gitu. Yang beliau tahu ya sudah bahwa kita punya utang. Lagi saat itu saya punya utang riba, itu jaminannya adalah rumah. Itu, aduh masya Allah. Dan saat itu saya pingin sekali curhat gitu ya, tapi nggak ada tempat gitu. Saat itu saya rindu dengan ayah saya, dan ayah saya udah nggak ada ya. Ayah saya sudah meninggal tuh tahun 2004 ya. Saya kangen gitu. Saya rindu ingin ceritakan, tumpahkan semua yang ada dalam pikiran dan hati saya ini. Tapi nggak ada gitu. Semuanya menjauh. Ya bagi saya dunianya gelap. Pokoknya gelap gitu. Maaf ya teman-teman, saya agak terbata-bata gitu. Yang bisa saya lakukan hanya saya menulis. Saya mengadu ke Allah. Dan inilah catatannya. Nanti saya fotokan. Dan ini saya bacakan ya teman-teman semuanya. Mudah-mudahan jadi inspirasi ya. Nanti di akhir video saya akan fotokan ini, teman-teman bisa baca. Dan inilah menjadi saksi. Di tahun 2017 itu hidup saya hancur, dan kertas inilah yang saya tuangkan, saya tulis. Bahkan jamnya sini ada, tanggal 17 Juli 2017 pukul 22.18 itu kalau saya nggak salah ya. Itu setelah lebaran itu. Setelah lebaran di situ saya lupa harinya itu ya. Pokoknya di waktu itu saya dihina, nggak bisa bayar utang, saya dijauhi teman-teman saya telepon, saya minta tolong ke teman-teman saya, nggak ada ya satupun yang peduli. Kemudian saya diancam, pokoknya semua lah. Maaf ya teman-teman ya. Ini yang saya tulis. Ini saya bacakan ya teman-teman, saya bacakan apa saat itu yang ada dalam hati dan pikiran saya, ini saya tuangkan di sini. Ya teman-teman, nanti di akhir video saya akan fotokan kertas ini, teman-teman bisa baca. Dan ini adalah tulisan saya asli, dan ini saya tulis ketika itu saya nggak tahu lagi harus berbuat apa. Saya nggak kemana-mana, saya hanya bisa menangis sejadi-jadinya di atas sajadah dan menumpahkan segala isi hati saya di dalam kertas ini. Nanti saya fotokan lah teman-teman ya. Tapi ini, dan mohon maaf ya kalau saya bacanya terbata-bata. Judulnya saya buat 17 Juli 2017 pukul 22.18 jam 10 malam itu ya. Saya saat itu baru dihina itu. Baru dihina, baru diancam, baru direndahkan. Judulnya, Ya Allah, tolong aku. Saya bacain ya. Jika ada kata-kata di sini yang menurut teman-teman cocok sesuai dengan yang teman-teman alami, ya silakan ambil ya. Ya Allah, tolong aku. Inilah aku, hambamu yang hina. Tulisan ini kupersembahkan hanya padamu ya Allah. Curahan hati yang hina dan lemah, yang rindu akan sentuhan kasih sayang dan pertolonganmu. Aku berada di titik nol. Ya Allah, aku nggak tahu apa yang ada dalam pikiranku. Semuanya jadi satu. Sedih, marah, iri, nggak terima. Seolah aku tidak Engkau pedulikan. Ya Allah, apa aku nggak boleh untuk bahagia dan sukses? Seperti mereka yang Engkau beri kebahagiaan dan kesuksesan. Ya Allah, apa aku nggak boleh hidup tenang, kaya, dan berlimpah? Aku melakukan apa yang mereka lakukan. Aku berdoa sebagaimana mereka juga berdoa. Aku kerja keras sebagaimana kerja keras yang mereka lakukan. Mereka sukses, kaya, dan bahagia. Tapi aku tidak. Kenapa ya Allah? Kenapa ya Allah? Apa aku nggak layak? Apa aku belum pantas? Atau apa aku memang Engkau takdirkan untuk selamanya hidup susah? Tolong jawab ya Allah. Aku lelah, aku capek. Ya Allah, kalau bukan kepadamu, kepada siapa lagi aku harus mengadu? Engkau yang punya dunia ini, Engkau punya segalanya, Engkau yang berkuasa. Tidak ada Tuhan selain Engkau. Tapi kenapa aku tidak merasakan sentuhanmu? Ya Allah, aku rindu sama ayahku. Tapi beliau sudah menghadapmu. Engkau panggil dia dengan rahmat dan husnul khotimah.
Ya Allah, sekarang tidak ada lagi tempatku mengadu. Ayahku sudah tidak ada, teman-temanku menjauhiku, saudaraku merendahkanku, semua orang menganggap aku tidak ada. Hanya Engkau yang aku harapkan, ya Allah. Menemani hari-hariku dengan kepedihan, menjalani hidupku dengan berbagai tekanan lahir dan batin. Ya Allah, aku tidak sanggup lagi. Aku menyerah. Mohon maaf ya teman-teman ya, maaf. Ini dengan kondisi yang kacau tuh saat itu. Ya, saya bilang ke Allah, ya Allah, jika memang Engkau menakdirkan aku hidup susah, terserah Engkau ya Allah. Itu hakmu, karena dunia ini punyamu. Engkau yang mengatur semuanya. Yang penting satu yang ku minta, temani aku untuk menjalani kesusahan ini. Karena aku tidak sanggup menjalani dengan sendirian. Ya Allah, jika memang Engkau belum mengizinkan aku untuk hidup kaya, sukses, berkelimpahan, gak apa-apa ya Allah. Terserah Engkau ya Allah. Yang penting satu hal yang aku minta, tolong jaga hatiku agar aku tidak iri terhadap orang-orang yang Engkau izinkan hidupnya kaya, sukses, dan berkelimpahan. Ya Allah, mulai hari ini, aku tidak mau lagi memikirkan masa depanku seperti apa. Biarlah semua impianku dan cita-citaku hanya sebagai tulisan saja. Yang itu menjadi saksi bahwa aku juga kepingin seperti mereka yang Engkau izinkan hidupnya kaya dan melimpah. Ya Allah, sekarang aku terpuruk. Utangku banyak, pikiranku kacau, hatiku gelisah. Cacian, hinaan, ancaman sudah aku terima. Sakit rasanya ya Allah, sakit. Gak ada yang bisa kuatkan aku kecuali Engkau. Gak ada yang bisa melindungi aku kecuali Engkau. Gak ada yang bisa menolong aku kecuali Engkau. Tapi gak apa-apa ya Allah. Mudah-mudahan ini jalan ampunan darimu atas semua dosa yang kulakukan. Ya Allah, jika memang semua kesulitan hidupku ini disebabkan karena dosa-dosa dan maksiatku, tolong ampuni aku ya Allah. Tolong kuatkan aku ya Allah, buat hatiku ridha, ikhlas untuk menerima semua ini. Karena Engkau yang menguasai diriku, Engkau yang mengerti diriku. Gak apa-apa ya Allah, aku dicaci, dihina, direndahkan karena ini salahku. Gak apa-apa ya Allah, aku dijauhi, diancam karena ini akibat kesombonganku. Gak apa-apa ya Allah, aku tidak dianggap. Yang penting Engkau menganggap aku sebagai hamba-Mu. Gak apa-apa ya Allah, teman-temanku menjauhiku. Yang penting Engkau tidak menjauhiku. Ku ikhlaskan diriku dan masa depanku hanya padamu ya Allah. Ya Allah, sekarang hidupku hampa. Tidak ada tempat untuk mencurahkan segala kesedihan hidup yang kujalani. Hidupku terpuruk, hatiku berkecamuk, semuanya hancur. Hatiku tersayat dengan cacian, hinaan, dan makian. Ya Allah, aku gak tahu harus berbuat apa lagi. Aku gak tahu harus melakukan apa. Setiap hari aku ketakutan, setiap hari aku diremehkan, semuanya gelap. Aku ikhlas, aku pasrah, aku ridho, dan aku menyerah ya Allah. Ya Allah, jika satu saat nanti Engkau sudah izinkan aku untuk sukses dan berkelimpahan, izinkan aku untuk menceritakan semua kisahku kepada teman-temanku, agar mereka tahu bahwa Engkaulah satu-satunya Allah yang menguasai segalanya. Ya Allah, mohon dengarkan doaku. Wahai Allah yang maha mendengar, terima kasih ya Allah atas hinaan dan cacian yang Engkau berikan padaku.
karena ini adalah bentuk kasih sayangmu kepadaku. Terima kasih ya Allah atas keterpurukan hidup yang disebabkan karena banyaknya hutangku. Terima kasih ya Allah atas pengalaman hidup yang sangat pahit yang Kau ajarkan kepadaku. Terima kasih ya Allah atas kesedihan, kepahitan, masalah hidup yang sudah Kau berikan padaku. Terima kasih ya Allah, Engkau sudah menampar aku sehingga aku paham dan mengerti bahwa aku hamba-Mu yang lemah dan hina. Terima kasih ya Allah atas ketakutan hidup yang ku alami sehingga aku paham bahwa hanya Engkau Tuhan yang bisa memberiku ketenangan. Ya Allah yang Maha memberi, terima kasih ya Allah sudah memberi aku makan. Terima kasih ya Allah sudah mengizinkan aku hidup di dunia ini. Terima kasih ya Allah sudah memberikan aku segalanya. Terima kasih ya Allah sudah memberikan aku pekerjaan. Terima kasih ya Allah sudah mengingatkan aku sehingga aku sadar dan bertobat padamu. Ya Allah yang Maha mengampun, ampuni semua dosa yang pernah aku lakukan ya Allah. Ampuni sebusuk apapun niat yang ada dalam hatiku. Ampuni seburuk apapun yang ada di dalam pikiranku. Ampuni sekelam apapun masa lalu yang pernah aku lalui. Ampuni sebanyak apapun dosa yang melumuri tubuhku. Ampuni maksiat yang pernah aku lakukan, baik terang-terangan maupun tersembunyi. Ampuni maksiat mataku yang kugunakan untuk melihat yang Kau haramkan. Ampuni ya Allah lisanku yang sering menyakiti orang lain. Ya Allah yang Maha mendengar. Ampuni orang-orang yang pernah menghinaku. Muliakan hidupnya, bahagiakan hidupnya. Ampuni orang-orang yang pernah merendahkanku, angkat derajatnya, kabulkan hajatnya. Ampuni orang-orang yang pernah menyakitiku, tenangkan hidupnya, lancarkan rezekinya. Ampuni teman-teman yang menjauhi berkah hidupnya, rahmati keluarganya. Ya Allah, inilah aku hamba yang belum berdosa, yang banyak aib. Engkau tahu segala kebusukan yang ada dalam hatiku. Engkau tahu segala kemaksiatan yang kulakukan. Ampuni aku ya Allah, maafkan aku ya Allah. Aku pasrahkan segalanya padamu ya Allah. Terima kasih ya Allah, terima kasih. Itu yang kulakukan sama. Semua yang ada dalam pikiran dan hatiku aku tumpahkan. Sebenarnya banyak sih. Ini adalah catatan jadi saksi saya bahwa saat itu saya benar-benar terpuruk dan saya nggak tahu harus berbuat apa. Di terakhir, tepatnya di masih tanggal 17 hari Senin tuh ya, pukul 2.15 itu tengah malam, karena siang hari itu saya baru dihina, baru dimaki. Dan hati saya sakit sekali tuh dengan makian tuh. Saya bilang ke Allah, ya Allah, tadi siang aku dihina karena nggak bisa bayar cicilan hutang. Dia bilang aku nggak punya otak, nggak tahu terima kasih. Dia mengejek aku dengan bahasa yang kasar, anjing. Dan semua yang ada di kebun binatang dia sebutkan. Sakit hatiku ya Allah. Aku malu dengan banyak orang yang melihat aku dihina. Tapi ya sudahlah, mereka nggak salah, aku yang salah. Terima kasih ya Allah, jangan tinggalkan aku, karena aku gak kuat. Ampuni aku ya Allah, gara-gara aku mereka jadi marah. Ampuni mereka juga ya Allah, muliakan hidupnya, bahagiakan keluarganya. Ya Allah, besok aku harus bayar cicilan hutang 1.200.000. Tapi aku nggak punya duit, aku nggak tahu apalagi yang harus aku terima besok. Kalaupun mereka harus menghinaku lagi, ya sudahlah, aku ridha, aku ikhlas, aku terima semuanya. Yang penting jangan tinggalkan aku nggak kuat. Maafkan aku ya Allah, karena aku belum bisa membayarnya. Aku pasrahkan segalanya padamu. Ya Allah, jangan tinggalkan aku, karena aku nggak kuat. Aku pasrah dan menyerah, hambamu yang hilang. Baik teman-teman semuanya, teman-teman tahu nggak, setelah ini yang saya lakukan, 1 hari, 2 hari, 1 minggu, 1 bulan, itu hidup saya gelap. Hidup saya itu, saya hanya fokus tuh minta ampun sama Allah. Saya nggak cari solusi, saya nggak mikir bagaimana hutang saya lunas, saya nggak mikir bagaimana semuanya, saya nggak pikir. Yang penting yang saya berusaha bagaimana Allah itu bisa menguatkan, Allah itu bisa selalu hadir menemani hari-hariku. Karena namanya kita berhutang itu kan pasti tiap hari, apalagi kita bisa belum bayar ya, itu tiap hari pasti, yang kita hutang itu
selalu menagih ya, sehingga saya tuh saya nggak bisa, ya sudah saya hadapin, saya dihina, saya dimaki, saya direndahkan, karena saya terima itu semua. Dari 2017 itu saya pun bertekad untuk memperbaiki diri, memperbaiki ibadah, semua keburukan, semua ya perbuatan-perbuatan nggak baik, dosa-dosa saya catat itu semua. Saya minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Hingga pada akhirnya di tahun 2017 akhir bulan 12 ya, mohon maaf ya teman-teman semuanya, bulan 12 itu Allah berikan jalan kepada saya bahwa saat itu ya di pekerjaan saya kan di rumah sakit tempat saya bekerja itu kan ada masjid ya, yang masjid itu ada yang mengelola, ada najirnya, ada apa namanya ya, ada pengurusnya lah. Tiba-tiba saat itu pimpinan perusahaan itu bilang saya disuruh mengelola masjid itu dan saya diamanahkan untuk memegang biaya kas itu, sehingga saya itu pun saya minta izin untuk pinjam uang itu untuk membayar hutang pinjaman online saya, pinjaman yang rentennya dan sebagainya, dan saya akan bayarnya itu dengan tiap bulan berapa yang saya sanggup ya. Akhirnya pun utang saya pinjaman online saya itu 14 juta, dengan hitungan itu lunas. Mulai dari bulan Juli, Agustus, September, Oktober, November, selama 5 bulan itu saya melatih, saya bersabar, saya berikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke, baik teman-teman, itu aja ya yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf, mudah-mudahan kisah itu ada manfaatnya, ada apa ya, menjadikan teman-teman motivasi, semangat bahwa sesulit apapun hidup Anda, sekelam apapun masa lalu Anda, sepahit apapun kisah Anda, percayalah bahwa Allah itu pasti menolong. Allah itu pasti membuka jalan kepada kita semuanya ketika kita mau datang kepadanya. Oke, terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.